wabarakatuh. Untuk pada pagi hari ini, pembelajaran statistik matematik itu presentasi ya. Presentasi dari kelompok berapa ya? Kelompok 1. Kelompok berapa? Apakah sudah siap yang mau presentasi? Iya, Ibu, sudah. Mbak Fadila dengan siapa, Mbak? Mbak Sela. Udah datang? Udah masuk? Sudah, Ibu. Oke, ya silahkan di handle. Saya jadikan co-host ya. Sela dan Fadila ya. Ya, Ibu. Mohon nama di rename, nama depannya yang ini ya, jangan ditulis acara gitu, KSK agak susah saya bacanya. Tolong di rename namanya aja, biar sesuai dengan daftar hadir. Ya, monggo Mbak. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan Sela tentang percobaan Bernoulli dan distribusi binomial. Pertama, kita akan bahas percobaan Bernoulli terlebih dahulu. Prinsip dasar percobaan Bernoulli, yang pertama, percobaan terdiri atas satu kali usaha. Yang kedua, usaha memberikan hasil yang dapat dinyatakan gagal atau berhasil. Prinsip dasar yang ketiga, hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1 dalam satu kali percobaan. Selanjutnya, nilai 0 untuk percobaan gagal dan nilai 1 untuk percobaan berhasil. Lalu peluang berhasil dinyatakan dengan P dan peluang gagal dinyatakan dengan 1 min P. Selanjutnya, kita bahas PMF. Rumus PMF-nya adalah Fx sama dengan Px dikali 1 min P pangkat 1 min X untuk X sama dengan 0 dan 1. Jika kita substitusikan 0 di persamaan ini, otomatis akan menghasilkan 1 min P pangkat 1 min P, yang artinya 1 min P adalah peluang yang dinyatakan gagal. Kemudian, jika kita substitusikan nilai X sama dengan 1, maka akan menghasilkan P. P di sini adalah peluang berhasil. Selanjutnya, untuk X yang lainnya bernilai 0. Selanjutnya, CMF-nya. Sebelumnya, dibuktikan dulu bahwa dia benar-benar PMF. Apakah dia memang memenuhi kondisi bahwa Fx-nya pastilah lebih besar sama dengan 0, dan yang kedua, apakah sigma Fx sama dengan 1. Boleh digunakan unit pakai pensil, silakan. Buktikan bahwa dia benar PMF. Disubstitusikan X-nya begitu ya, Bu? Tuliskan yang benar. Bagaimana cara membuktikan bahwa dia adalah PMF? Syaratnya Fx lebih besar sama dengan 0. Kelihatan di situ. Oh iya. Syaratnya Fx lebih besar. Atau boleh pakai teks non. Di situ kalau unit kan ada teksnya ya. Ya. Kalau kamu kesulitan, coba lihat unit, di situ ada teks. Nah, kayaknya itu lebih rapi nulisnya. Digeser ke bawah dikit.
buktikan. Sama dengan 0. Lebih besar. Fx lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang dengan kamu mensubstitusikan nilai X pada saat X sama dengan 0 dan X sama dengan 1, apakah Fx pastilah lebih besar sama dengan 0? Nah, coba kamu enter aja itu. Masukkan F dalam kurung 0, itu sama dengan hasilnya apa? Sama dengan P pangkat 0 dikali 1 min P pangkat 1 min 0. Pakai kurung. 1 kurang 0-nya pakai kurung. Ya. Nah, itu sama dengan apa jadinya? Sama dengan 1 dikali 1 min P pangkat 1. Atau sama dengan, ini kok lucu ya, Non? P pangkat 0, 1 kurang 0. 1 kurang P. Tipe mah. Oh, 1 kurang P, nak. oh iya. Iya, yang itu mah. P, Ya. P pangkat 0 menjadi 1, kemudian 1 min P pangkat 1 min 0, 1 min P pangkat 1. Coba kotaknya digeser ke kanan, biar tulisannya ya. Kanan terus, ya. Jadi itu hasilnya jadi sama dengan apa? Sama dengan 1 kurang P. min P. Bentar. Berikutnya lagi, F1. F1 sama dengan P pangkat 1 dikali 1 min P pangkat 1 min 1 sama dengan P Ya. dikali 1. Nah, sekarang P-nya apa? P-nya pasti lebih besar dari 0, apakah P-nya bisa lebih kecil dari 0 enggak? P-nya pasti lebih besar dari 0 tuh. Nilai P berapa? Dari 0 boleh sama dengan 2 P-nya? Nggak boleh. P-nya antara 0 lebih dari sama dengan lebih dari P kurang dari sama dengan 1. Boleh sama dengan 0 P-nya? Nggak boleh. Masa nggak boleh? Peluang sama dengan 0 artinya apa? Oh, gagal. Iya. Iya. Nah, tuliskan di bawahnya. Di bawahnya karena P nilainya apa? 0 lebih kecil sama dengan P lebih kecil sama dengan 1. Nah, sekarang dengan kondisi P berada dari 0 sampai 1, maka F0 dan F1 apakah pasti lebih besar sama dengan 0? Iya. Iya. Sehingga F0 dan F1 pastilah lebih besar sama dengan 0. Tanda aja, notasi lebih besar sama dengan. Nah, sekarang buktikan, enter lagi di bawahnya, buktikan kalau dia sigmanya adalah 1. Sigma Fx, gimana cara nulis sigma? Gak bisa ya kalau pakai teks ya? Iya. Oh, berarti kalau misalnya di teks ini dicampur dengan tulis tangan, nggak bisa ya? Di situ kita menggunakan pakai pulpennya, penanya. Bisa nggak? Di dalam teks itu kita gunakan tanda sigma. Oh, hilang, Rek. Cuk, hilang, Rek. Durung mari. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu, kalau dicampur. Nggak bisa dicampur ya. Nulis tempat lain aja biar ada tempatnya. Itu soalnya kecampur sama itu. Coba cari space yang bisa nulis. Di bawah sini juga bisa nih, yang di bawah peluang. Nah, tuliskan bahwa sigma Fx apakah sama dengan 1?
fx sama dengan 1. Itu yang harus kamu buktikan. Untuk sementara di atasnya tanda sama dengan dikasih tanda tanya. Karena kan belum tahu. Nah, sekarang jalankan. Jalankan berarti agak susah nulisnya ya. Sigma, ada sigmanya. Sigma. Tapi ini panah ya, ini berarti udah terpisah ya. Tuliskan fungsimu itu, P pangkat X, apa tuh. Terus. 1. Nah, X-nya mulai dari, coba tulis di bawahnya. X mulai dari, sama dengan berapa? 0. Dari berapa? 0 sampai? 0 sampai 1. Nah, sama dengan, oke, ini kan tadi udah kamu hitung kan, F0 dengan F1. Masukkan hasil akhirnya. 1 kurang P. Untuk yang 0 ya kan? Untuk yang 1 berapa tadi? P. P, ya tambah P. Berarti sama dengan apa itu? Sama dengan 1. Iya, jadi terbukti kalau dia PMF. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, ada satu lagi, gambarnya. Gambarnya gimana, Mbak? Nah, coba gambarnya gimana? Gambarkan gambarkan PMF-nya. Buat garis lurus. Untuk yang 0 dengan untuk yang 1. Untuk 0 nilainya berapa? 0 nilainya 1 kurang P ya. Nah, sekarang berarti kita akan memisalkan aja P-nya. Ya kan, karena kita nggak tahu angkanya ya. Kita misalkan aja P-nya misalkan 2/3. Nah, misalkan P-nya 2/3. 1/3. Ya enggak dong. Kalau X-nya kan tetap 0,1. Ya kan? Oh iya. Nah, iya. Iya gambarnya. X-nya kan tetap 0 sama 1. Tuh, 0. Itu terlalu ke kanan itu. Jadi 0-nya jadi nggak kelihatan nanti itu. Nah, jadi 1/3 untuk 0. Nah, 1/3 untuk 0. Kalau untuk 1 berarti tadi kita bilang berapa P-nya? 2/3 ya? Nah, jadi untuk 0 1/3 benar. Untuk 1 berapa? 2/3 ya. Ya, buatlah titik-titiknya. Buatlah kurva kurva histogram di situ. Kayak yang diajari Bu Lioni kemarin. Mana gambarnya? Nggak sampai ujung gitu. Bikin persegi di situ. Bikin persegi. Jadi kayak histogram itu. Persegi panjang. Nah, tapi kurus sekali perseginya. Perseginya kayak saya itu agak gemuk gitu loh. Itu kurus sekali. Kita mau buat histogram. Nah, yang 0 juga. Yang 0 juga. Nempel ya. Bukan diagram bahasa. Nempel dia. Kita buatnya histogram. Jadi lucu gambarnya tuh. Itu niatmu apa? Kok banyak kali coretannya? Netnya pakai yang ini non, garisnya itu yang jangan yang tebel itu loh, yang ada yang lurus. Pakai pennya pakai yang lurus. Kok kamu kan pakai yang berliku. Jadi gambarnya cantik. Yang lurus, coba lihat. Ada kan yang lurus? Nah, itu tengok tuh kayak opo.
kayak kata cengkremi biasanya. Nah, kan ini bagus. Lah, apik ngono iku rek. Nah, gitu loh. Nah, itu dia. Nah, terus jangan lupa nanti sumbu-sumbunya itu garis-garis ujungnya dikasih panah nanti ya kalau Mbak. Oke, dah betul. Bisa dipahami ya? Itulah pembuktian PMF. Jadi nanti kalau ada kelompok lain, ada distribusi dibuktikan. Benar nggak dia memenuhi syarat sebagai fungsi peluang? Kalau tidak berarti nggak jadi kita lanjutkan. Kamu nggak bisa nyari JMF dan sebagainya. Nggak bisa. Oke? Ingat apa singkatan dari apa kepanjangan PMF? Probability mass function. Probability mass function. Iya, betul. Kalau bahasa Indonesianya? Fungsi peluang Fungsi massa peluang. Ya. Kalau CMF? kumulatif Kumulatif mass Oke, function. bagus. Nah, sekarang coba. Sekarang Ibu lanjut lagi nih. Nah, dari gambar ini, kamu bisa tahu nggak modusnya di mana? di 1. Jadi modus terjadi pada saat X sama dengan 1. 1. Di mana Fx-nya sama dengan apa tadi? P ya. 1 tadi berapa P? Tapi dengan catatan 2/3. P-nya yang di sini kondisinya adalah kondisi yang apa namanya tadi? Kondisi P untuk berapa tadi Bu bilang? 2/3 ya, lupa. Untuk P yang 2/3, tapi kalau untuk P yang lain juga berbeda. Nah, nanti kamu bisa menghitung nih untuk P yang general. Untuk P yang general, sebenarnya modusnya ada di mana? Kalau ini kan dari gambar ini. Nah, sekarang kalau kita menggunakan P yang general, bisa nggak kamu tentukan modusnya? Nggak bisa, Bu. Iya, karena semuanya tergantung nilai P ya. Iya, Bu. Jadi P-nya jika dia lebih besar dari setengah, maka kondisinya adalah Modusnya yang 1. Kalau misalnya dia lebih kecil dari setengah, dia terjadi modusnya pada saat X sama dengan 0. Begitu ya. Baik, Iya, Bu. lanjut. CMF boleh dihapus. Selanjutnya CMF. Seperti yang dijelaskan kemarin untuk syarat CMF itu yang pertama untuk X kurang dari 0, yaitu bernilai 0 karena X kurang dari 0 termasuk dalam X yang lainnya. Kemudian untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1 itu bernilai 1 min P, karena jika kita substitusikan 0 maka akan menghasilkan 1 min P. Kemudian 1 min P ditambah 0 sama dengan 1 min P. Untuk X yang lebih dari 1 yaitu menghasilkan P. Jika ditambahkan dengan 1 min P ditambah P sama dengan 1. Coba gambarkan CMF-nya. Untuk X-nya masih P-nya 2/3.
Oke, bagus. Itu masih pakai yang 2/3 ya? Iya. Tapi untuk 0, oke, udah ada panahnya. Pilih panah. 0 kurang dari 0. Dari 1 kurang P, kemudian 1 ke atas. Nah, sekarang dari gambar tersebut, kira-kira median terjadi pada saat apa? Ingat ya, waktu kita belajar median di sekolah menengah, Anda belajar itu, median itu adalah Nilai tengah. Nah, data tengah atau data dibagi 2 itu kan setelah data diurutkan, ya kan? Nah, data diurutkan itu dalam statistik matematik namanya CMM. Pengurutan data namanya kumulatif. Nah, jadi dikumpulkan dia, diurutkan. Nah, sekarang dari gambar itu tentunya kamu akan bisa lebih mudah melihat kira-kira median bisa ditetapkan nggak di sini. Coba tarik garis garis lurus, bikin warnanya warna merah atau warna, pokoknya selain warna yang begitu. Persis di titik Y sama dengan setengah, kamu tarik garis lurus secara horizontal. Sama dengan setengah. Oh, di situ ya. Tarik garis lurus. Nah, itu sebenarnya posisi dari si median. Kan datanya bagi 2. Kalau seperempat, coba tuliskan juga garis warna biru di Y-nya seperempat. Itu di bawahnya. Kemudian yang di 0,75, di 3/4. Jadi yang biru itu menunjukkan kuartil 1, kuartil 3. Sedangkan yang merah itu menunjukkan median atau bisa juga disebut sebagai kuartil 2. Nah, jadi kalau kita menggunakan fungsi distribusi atau fungsi peluang ini, jadi bisa kamu lihat median juga bisa ditentukan dengan fungsi. Nah, sekarang kamu perhatikan, ternyata setengah itu tidak melalui 1 titik pun, karena dia diskrit. Nggak kena dia ya, kan ada di antara aja. Nggak kena dia. Jadi kalau kita mau bilang 0 juga bukan, juga dibilang 1 juga bukan, karena tidak dilalui. Kalau dia tipenya kontinu, gampang terlalui garisnya. Ya, sehingga kalau untuk median pada distribusi yang tipenya diskrit, biasanya hanya bisa aproksimasi. Nah, aproksimasi gimana caranya? Nah, sekarang kita akan mencari selisih dengan si garis merah itu, garis merah, selisihnya dengan garis terdekat. Coba, garis terdekatnya yang mana? Yang bawah, ya. Ya, yang itu. Nah, kalau ke atas kan kejauhan ya. Ke atas kejauhan ya. Berarti itu terjadi pada X sama dengan berapa itu? Sama dengan Lebih besar dari 0. lebih besar dari 0 kurang dari 1. Lebih besar sama dengan 0 kurang dari 1. Jadi kita bisa katakan bahwa median terjadi pada saat X sama dengan 0. Mendekati aja ya. Jadi median terjadi median terjadi pada saat X sama dengan 0. Tapi sifatnya di sini hanya pendekatan, tidak persis sama. Kalau misalkan ditanya berapa kuartilnya, nah kita lihat kuartilnya yang paling dekat ke mana. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Bisa, Bu. Selanjutnya adalah rata-rata. Rumus dari rata-rata percobaan Bernoulli adalah mu sama dengan P. Buktinya, mu sendiri sama dengan ekspektasi dari X. Rumus dari ekspektasi X adalah sigma X dikali Fx. Kemudian disubstitusikan dari persamaan PMF yang tadi, yaitu sigma X
dari 0 sampai 1 dengan X P pangkat X dalam kurung 1 min P kali pangkat 1 min X. Dihasilkan 0 dikali P pangkat 0 dikali 1 min P pangkat 1 min 0 ditambah 1 kali P pangkat 1 dikali 1 min P pangkat 1 min 1 sama dengan P. Kemudian untuk variansi rumusnya sigma kuadrat sama dengan P dikali 1 min P. Jadi sigma kuadrat itu rumusnya E ekspektasi dari X min mu kuadrat atau sama dengan E X kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat. Dan selanjutnya kita cari, tadi sudah diketahui bahwa mu atau E ekspektasi X itu sama dengan P. Jadi nilai dari ekspektasi X kuadrat ini yaitu P kuadrat. Kemudian kita cari nilai dari ekspektasi X kuadrat. Rumus dari ekspektasi X kuadrat yaitu sigma X kuadrat kali Fx. Sigma substitusikan jadi sigma X dari 0 sampai 1, X dari X kuadrat Px dikali 1 min P pangkat 1 min X. Dihasilkan 0 pangkat 2 dikali P pangkat 0 dikali 1 min P pangkat 1 min 0 ditambah 1 kuadrat dikali P pangkat 1 dikali 1 min P pangkat 1 min 1. Hasilnya P. Kemudian kita substitusikan lagi ke bentuk ini menjadi EX kuadrat yaitu P dikurangi ekspektasi X kuadrat yaitu P kuadrat menjadi P min P kuadrat sama dengan P dikali 1 min P. Selanjutnya MGF rumusnya yaitu MXT sama dengan 1 min P plus PE pangkat T. Buktinya kita cari ekspektasi dari E pangkat TX yaitu sigma E pangkat TX dikali Fx. Kemudian kita substitusikan Fx-nya menjadi sigma X dari 0 sampai 1 E pangkat TX dikali PX dikali 1 min P pangkat 1 min X. Karena ini sama-sama punya variabel X, jadi variabel X-nya dikeluarkan menjadi sigma X dari 0 sampai 1 PE pangkat T pangkat X 1 min P pangkat 1 min X. Kemudian menghasilkan PE pangkat 3 pangkat 0 1 min P pangkat 1 min 0 ditambah PE pangkat T pangkat 1 dikali 1 min P pangkat 1 min 1 menghasilkan 1 min P plus PE pangkat 3 PE pangkat T. Kemudian kita bisa mencari nilai ekspektasinya. Nilai ekspektasi X yaitu dengan menurunkan MGF-nya jadi turunan dari 1 yaitu 0, turunan dari min P terhadap T 0, dan turunan dari P E pangkat T terhadap T menjadi PE pangkat T. Jika T-nya 0, maka MX turunan pertama dari MX sama dengan P. Jadi P adalah ekspektasi X. Kemudian untuk nilai ekspektasi X kuadrat diturunkan lagi, turunkan yang kedua yaitu menjadi PE pangkat T. Jika T-nya 0, maka menghasilkan P. Jadi ekspektasi dari X kuadrat adalah P. Kemudian nilai ekspektasi dari X pangkat 3 yaitu diturunkan lagi menghasilkan PE pangkat T. Jika T-nya 0, menghasilkan P. Jadi ekspektasi X pangkat 3 yaitu P. Kemudian nilai ekspektasi X min EX kuadrat. Untuk ini yang di dalam kurung ini kita jabarkan terlebih dahulu menjadi X kuadrat min 2X EX plus EX kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan E menjadi EX kuadrat min 2EX EX ditambah EX kuadrat.
Karena ini kan min 2 EX kan sama dengan min 2 EX kuadrat. Min 2 EX kuadrat ditambah dengan EX kuadrat sama dengan EX kuadrat. Sama dengan min EX kuadrat. Jadi tadi EX kuadrat kan nilainya P. Jadi EX kuadrat sama dengan P. Kemudian min EX kuadrat sama dengan min P kuadrat. Jadi P, jadi 1 min P. Kemudian nilai ekspektasi dari X min EX pangkat 3. Dijabarkan terlebih dahulu, yaitu menjadi X pangkat 3 min 3X kuadrat EX ditambah 3X EX kuadrat min EX pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan X, dikalikan dengan E menjadi EX pangkat 3 min 3E X kuadrat EX ditambah 3EX dikali EX kuadrat min EX pangkat 3. Kemudian kita substitusikan nilai yang telah diketahui tadi. EX pangkat 3 nilainya P, kemudian min EX kuadrat kali EX yaitu min 3PP, kemudian T 3EX kali EX kuadrat sama dengan 3PP kuadrat dan EX pangkat 3 yaitu P pangkat 3. Kemudian dihasilkan P min 3P kuadrat plus 2P pangkat 3 sama dengan P dikali 1 min 3P plus 2P kuadrat. Lalu sama dengan P dikali 1 min P dikali 1 min 2P. Selanjutnya contoh soal. Sebentar. Balik. Sebelumnya Ibu tadi miss. Oke. Sebelumnya. Op. Nah, di sini dah. Ini kan udah dapet tuh. MJF-nya udah dapet. Rata-ratanya mana, Non? Kan kamu udah hitung tulis di situ. Udah dari tadi. Nah, itu kan kamu bisa nuliskan itu juga sebagai rata-rata. Iya. Nah, jadi tuliskan, tambahin aja di situ keterangan itu adalah rata-rata untuk distribusi. Nah, kemudian untuk varians. Varians kan kamu biar jangan useless nih kamu gunakan ini nih. Ya kan, ini lah useless kamu pakai ini untuk apa gitu. Oke, yang berikutnya. Berikutnya halaman berikutnya. Nah, yang di sebelah kiri ini kamu sebetulnya ngitung apa nih? Ekspektasi X kurang E, mu kuadrat. Ini Bu. Itu ngitung apa? Varian. Iya, mana tulisannya? Iya, nggak ada tulisannya. Ya. Nah, terus yang sebelah kanan itu mau ngitung apa? Nama itunya? Kenal. Rencanamu mau ngitung apa? Skewness, bukan? Kalau menghitung skewness, ekspektasi ini udah benar, tapi masih ada per dibagi dengan sigma pangkat 3. Jadi hasilnya ini terus dibagi dengan sigma pangkat 3. Sigmanya itu sigma itu kan notasi untuk variansnya. Ya. Sigma kuadrat itu kan notasi untuk varians. Jadi kalau sigma atau simpangan baku itu kan sama saja dengan akar P dalam kurung 1 kurang P. Ya, kalau ini kan varians atau sigma kuadrat. Jadi sigma sama dengan akar P dalam kurung 1 kurang P. Jadi kalau sigma pangkat 3 berarti ini yang sebelah kiri semuanya ini berarti pangkat berapa? Pangkat 3/2 ya. Nah, jadi apa yang kamu hasilkan di sebelah kanan ini ekspektasi ekspektasi X kurang mu pangkat 3. Nah, ini P dalam kurung 1 kurang P dalam kurung 1 kurang 2P
per P kali 1 kurang P keseluruhannya pangkat 3/2, itu namanya skewness. Nah, kemudian kalau kurtosis, ini kamu pangkat 4. Dibagi dengan sigma pangkat 4. Itu namanya kurtosis. Ya, ini nanti bisa dilengkapi ya. Skewness-nya adalah, berarti ini kan ada, ini 1 kurang P per 1 kurang P di bawah, berarti tinggal akar 1 kurang P per ini di bawah, berarti tinggal akar P. Berarti skewness-mu adalah 1 kurang 2 P per akar P dalam kurung 1 kurang P. Ya kan? Ya, Bu. Nah, itu skewness. Nah, terus untuk kurtosis menjadi PR bagi temannya yang lain. Untuk teman-temannya yang lain, hitunglah kurtosisnya. Ya. Kurtosis rumusnya sama kayak gini, cuman di sini pangkat 4. Pembaginya dibagi dengan sigma pangkat 2, berarti ini menjadi pangkat 2. Sigma pangkat 4, kalau pangkat 2 lah varian. Oke, lanjut, Non. Selanjutnya contoh soal. Sebuah dadu setimbang dilemparkan sebanyak 1 kali. Misalkan, jika diperoleh angka 4 atau 6, maka dikatakan berhasil. Sedangkan sisanya dikatakan gagal. Tentukan fungsi masa peluang bagi peubah acak X, yaitu munculnya angka 4 atau 6. Pertama, kita cari ruang sampelnya terlebih dahulu. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali, artinya akan muncul kemungkinan nilai yang muncul itu 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Dikatakan berhasil jika diperoleh angka 4 atau 6. Jadi berhasil tadi kan nilainya 1. Jadi untuk muncul 4 nilainya 1, untuk muncul 6 nilainya 1, dan nilainya bernilai 0 atau bernilai gagal. Kemudian didapatkan PMF-nya 2/3 untuk X sama dengan 0. Maksudnya tadi kan 0-nya ini ada 4 per 6 atau 2/3. Kemudian untuk X sama dengan 1 adalah 1/3. Jadi 2/6 adalah sama dengan 1/3. Dan nilai bernilai 0 untuk X yang lainnya. Selanjutnya, ini ada grafiknya. Grafik PMF-nya. Jadi untuk nilai X sama dengan 0, itu bernilai 2/3 di titik ini. Kemudian untuk yang X sama dengan 1, Fx-nya yaitu 1 di titik ini. Kemudian kita cari CMF-nya. Untuk nilai X kurang dari 0 bernilai 0. Untuk nilai X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 1 bernilai 2/3. Dan untuk X lebih dari sama dengan 1 bernilai 1. Berikut grafiknya. Untuk nilai X kurang dari 0 itu bernilai 0. Grafiknya di sini. Dan 0 di sini ada pakai panah ya, Non. Yang 0 ke kiri itu ada panahnya, sementara yang di angka 1 ke kanan itu juga pakai panah karena sejauh mata memandang kan. Iya. Kemudian untuk X 0 lebih dari sama dengan 0 sampai kurang dari 1 bernilai 2/3. Dan untuk yang lebih dari sama dengan 1 bernilai 1. Selanjutnya kita cari rata-rata. Seperti rumus yang telah diperoleh tadi, yaitu mu sama dengan P, jadi mu-nya atau ratanya sama dengan 1/3. Untuk variansinya, yaitu sigma kuadrat sama dengan P kali I. I di sini juga sama dengan 1 min P atau peluang gagalnya. Jadi 1/3 dikali 2/3 atau sama dengan 2/9. Selanjutnya MGF-nya. MGF-nya tadi diperoleh 1 min P plus PE pangkat T. 1 min nilai P-nya disubstitusikan 1/3, nilai PE pangkat 3-nya 1/3 E pangkat 3. Menghasilkan 2 plus E pangkat 3/3. Kita juga
dari MDF ini kita bisa mencari rata-ratanya, yaitu dengan menurunkan turunan pertama dari 2 plus E pangkat T per 3, yaitu menjadi E pangkat T per 3. Jika T-nya 0, maka menjadikan 1 per 3. Di sini terbukti bahwa ekspektasinya sama seperti yang rata-ratanya sama, yaitu 1 per 3. Kemudian nilai ekspektasi dari X kuadrat diturunkan lagi menjadi E pangkat T per 3. Jika T-nya 0 menjadi 1 per 3. Kemudian nilai ekspektasi X pangkat 3-nya E pangkat T per 3 diturunkan kembali menjadi 1 per 3. Kemudian mencari varians dari MDF dengan nilai ekspektasi X min EX kuadrat. Seperti yang saya jelaskan tadi, dijabarkan terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan E, menghasilkan EX kuadrat min EX kuadrat. Nilai dari EX kuadrat tadi sepertiga, kemudian nilai dari EX dikuadratkan jadi sepertiga kuadrat atau seper 9. Sepertiga dan seper 9 sama dengan 2 per 9. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu distribusi binomial. Binomial sendiri berasal dari dua kata, bi dan nominal. Bi memiliki arti dua dan nominal bisa diartikan sebagai kondisi. Sehingga distribusi binomial merupakan distribusi yang memiliki dua kemungkinan kondisi. Contohnya, apabila ada seorang ibu akan melahirkan. Kemungkinan jenis kelamin dari bayi tersebut kalau tidak laki-laki, dia perempuan. Selanjutnya, Mah. Prinsip dasar distribusi binomial. Yang pertama, percobaan terdiri atas N usaha yang berulang. Pada dasarnya, distribusi binomial merupakan percobaan Bernoulli yang diulang sebanyak N kali. Yang kedua, tiap usaha mempunyai kemungkinan berhasil atau gagal. Berhasil memiliki nilai P dan gagal memiliki nilai 1 min P. Yang ketiga, antar percobaan saling bebas. Dan yang terakhir, peluang berhasil antar percobaan memiliki nilai yang sama. EMF dari distribusi binomial. Untuk X bernilai 1, 2, hingga N, maka fungsi peluangnya sama dengan N kombinasi X dikali PX dikali 1 min P dipangkatkan N min X. Dengan keterangan P adalah peluang sukses, N adalah banyaknya pengulangan, X adalah banyaknya sukses dalam N kali pengulangan. Dan N kombinasi X dapat dijabarkan menjadi N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial. Lanjut, Nah. Untuk CMF dari distribusi binomial, sigma K sama dengan 0 hingga X, N kombinasi K dikali P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Untuk rata-rata dari distribusi binomial, mu sama dengan N dikali P. Pembuktiannya sebagai berikut. Mu sama dengan ekspektasi X. Selanjutnya, Ini sama seperti tadi ya. Ikuti cara yang tadi, buktikan dulu. Ya, buktikan PMF-nya ya. Dan gambarnya. bisa di teks.
Kan tadi Ibu udah nyampe kan. Coba Berarti buktikan dulu PMF. Iya. ini disubstitusi begitu, Bu. Coba. Gimana caranya? Kamu akan menggunakan cara apa kalau membuktikan ini sebagai PMF? Kalau substitusi kan panjang sejauh mata memandang itu N. Pripun jadinya? Kalau yang saya pelajari itu seperti ini. Coba, seperti apa? Tapi saya juga kurang yakin. Coba, Ibu. Misalkan itu kan dalam suatu percobaan, akan ada N kali percobaan. Ada kemungkinan kita berhasil, ada kemungkinan kita gagal. Terus? Selanjutnya? Sampai N kali. Kemudian kita kelompokkan yang berhasil dan yang gagal. Terus? Ya, betul. Terus? Yang berhasil ini misalkan sebanyak X. Misalkan sebanyak X. Maka yang gagal, karena percobaan kita sebanyak N, maka N dikurangi X. Yang berhasil itu tadi kan memiliki nilai P, sehingga kita rubah. P dan yang gagal memiliki nilai 1 min P. Nah, itu proses terbentuknya kombinasi, ya kan? Iya, Bu. Min P. Selanjutnya bagaimana? Kemudian ini kan P-nya banyak, sehingga bisa ditulis P dipangkatkan X, karena tadi peluang berhasil antar percobaan itu memiliki nilai yang sama. Itu proses pembentukan fungsi. Iya, Bu. Terus? Demikian juga yang gagal. Seperti ini, Bu. Udah mandek. Saya belajar. Kamu udah pernah belajar segitiga Pascal nggak? Pernah. Tahu binomium Newton kan? Iya, Bu. Nah, gimana cara proses terbentuknya binomium Newton? Kombinatorik loh itu. Seperti ini. Gimana? Gimana binomium Newton itu? Yang mana? A plus B. Iya, betul kayak gitu. Satu, misalkan Itu berarti? dengan A plus B. Gini coba Non, ini stop share dulu. Coba kamu ganti dengan yang warna putih. Yang whiteboard atau? Iya, whiteboard aja. Soalnya ketumpuk-tumpuk nggak kebaca. Ya, pinter. Ada 3, terus 3, 3.
B pangkat 3. Nah, sekarang terus. Nah, kalau A sampai A tambah B pangkat N, berapa? Itu sama dengan apa? A pangkat N. Nah, sejauh mata memandang, loh. Iya, Bu. Ditambah N. Ya, apa nulisnya? Ditambah N. Tambah M kali A pangkat N min 1. Sama dengan apa itu kalau Ditambah N kali A pangkat N min 1 kali B, Bu. coba? Kali Terus B. sejauh mata memandang kan? Iya. Nah, sekarang coba kamu perhatikan koefisiennya. Koefisiennya ya. Untuk pangkat 2 dulu. Untuk pangkat 2 itu kan 1, 2, 1. Iya. Nah, itu sebenarnya kan ada rendah, naik, turun. Iya. Sekarang coba kasih panah dulu di sebelahnya A tambah B pangkat 2 itu. Di sebelah hasilnya. Oke. Panah. Nah, misalkan di situ coba kombinasi 2-0 bikin. Bisa cara menuliskan kombinasi 2-0. Kurung aja nanti. Bisa kurung. Nah, 2, di atasnya 2, di bawah. No. Dibikin kayak matriks, kayak vektor itu, kombinasi. 2-0. Ya sudahlah, nggak apa-apa begitu. Ya sudah. Iya, nggak apa-apa, sudah. Jadi, A pangkat 2 ditambah kombinasi 21. AB plus kombinasi 22. Nah, sekarang sama nggak hasilnya? Kombinasi 02, apakah 1? Ya. Iya. Kombinasi 21, apakah 2? Iya. Kombinasi 22, apakah 1? Iya. Nah, dengan cara yang sama berarti kalau A tambah B pangkat 3 jadi apa kira-kira? Koefisiennya aja. Fokus pada koefisiennya. Jadinya apa? Kombinasi 30. Kombinasi 30 terus? Kali A ditambah kombinasi 31. Iya. Terus? Kombinasi 32. 32 terus sama 33 ya? Iya. Sama 33. Nah, sekarang coba tuliskan dalam bentuk sigma sekarang. Sigma. Terus sigma dulu. Dalam kurung kombinasi tadi. Nah, sekarang kalau kombinasinya kita anggap sebagai X. Tadi kan 30, 31, 32, 33. Berarti yang jalan kan X dari 0 sampai 3. Coba di bawahnya sigma, X sama dengan 0 sampai 3. Atasnya 3. Berarti kombinasi apa? Bisa kita tuliskan sebagai apa itu? X. Iya, di bawahnya X. Di atasnya? N. Kok N? 3. 3. Nah, di situ X. Ya. Nah, sekarang perhatikan. A kuadrat, itu sesungguhnya di samping A kuadrat kan ada B pangkat 0 ya? Iya. A pangkat 2, B pangkat 0. Terus A pangkat 1, B pangkat 1. Terus sebetulnya kan itu ada A pangkat 0, B pangkat 2 ya? Iya, Bu. Nah, berarti yang pangkat 3 itu kan Iya, benar. A pangkat 3, B pangkat 0, A pangkat 2, B pangkat 1, A pangkat 2, B pangkat 2,
B pangkat 3, A pangkat 0. Nah, sekarang coba tuliskan A dan B di sampingnya C. A, jajar B. Nah, sekarang yang naik, kalau dari 0 sampai 3 yang naik terus apa? Si A atau Si B? A. Yang B Si, lah. si B. A-nya turun. Iya, A-nya turun. Iya. Berarti kalau B-nya berarti pangkat apa? X. X. Pangkat X. X. Oh ya, X. Pangkat X. Nah, sekarang kalau turun berarti A-nya pangkat apa? X. N min 3 kurang 3 kurang 3 X. kurangi X. 3 kurang X. Jadi A pangkat 3 kurang X. Tulis. Nggak cukup ya? Hapus dulu, hapus dulu. Iya. Berarti kan itu menjadi A pangkat 3 kurang Dua X. X. B B pangkat. pangkat X. Iya. B pangkat Tulis. X. B pangkat X. Tutup kurung. Nah, kira-kira kalau A tambah B pangkat N jadinya apa rumusnya? Sigma Sigma X X mulai dari 0 0 sampai N N kombinasi. Kombinasi N N Iya, pinter. A pangkat N min X N X Iya. kali B pangkat X. Tutup kurung. Nah, sekarang tulis di bawahnya. Sigma Fx. Sigma F. Pinggir kiri, ke kiri aja nanti. Ke kiri. Nggak cukup nanti. Ke kiri. Paling kiri. Dihapus saja yang paling bawah tuh. Ke kiri, agak ke kiri di bawah A tambah B pangkat N. Sigma Fx. Nah, Fx tadi tulis sigma lagi. Sama dengan sigma Fx untuk fungsi binomial tadi apa? A plus Kombinasi N X. Terus kombinasi N X. B pangkat E. min 1 min Satu B min pangkat N min X. Nah, sama nggak dengan binomial Newton yang kita tulis di atas? sama. Sama. Berarti A-nya siapa tuh? A-nya 1 min iya. B-nya berapa? B-nya P. B. Berarti itu bisa ditulis sama dengan apa? Kan kalau yang tadi binomial Newton itu jadi A tambah B pangkat N. Berarti ini sama dengan apa? Jangan lupa di bawah X-nya tuliskan X mulai dari 0 sampai N. Nah, berarti itu sama dengan 1 min P iya, tambah P. B Ditambah B. 1 min pangkat N. pangkat N. Ya. P kurang P, 0. 1 pangkat N, 1. 1. Berarti sama dengan 1. 1. Sudah terbukti. Bisa dipahami? 1. Oke, lanjut. Bisa share PPT. Kok aku aja ya? Aku aja wis. Ini berarti digambar, Bu. Iya, harusnya ada gambarnya. Nah, gambarnya Tidak cukup ya kita kalau di sini. makanya tadi pakai yang polos tadi. Iya. Tapi kita kalau di sini berarti kita ngambil P tertentu. Karena kan kamu Iya, nggak Bu. bisa gambarnya kalau P-nya nggak disebutkan ya. Iya, Bu. Panjang. Panjang kan? Ya, apa? Ambil aja P berapa? 1 sampai 3 5. apa 2/3. Itu. Oh. Berarti sama kayak yang Sama binomial kayak Bernoulli Bu. tadi. Iya, Bernoulli. Tapi saya rasa bisa lah ya gambarnya ya. Yang lain udah tahu ya. Atau kamu jadiin tugas untuk temennya. Oke, lanjut aja.
Sekarang apa masuk apa? PMF. PMF-nya sama ya? Iya, Bu, sama. Karena penjumlahan ya. Iya, penjumlahan. Tapi itu kalau untuk X di atas, kan X maksimum N ya? Iya. Berarti kalau untuk X di atas N, Iya. ini sama dengan 1 dong. Iya kan? Iya. Oh, jadi ada 1 baris lagi yang hilang. Oke, sekarang masuk rata-rata. Kamu pakai apa pembuktiannya? Pakai ekspektasi. Iya, lebih sulit kalau ini. Kalau kamu pakai momen lebih enak. Iya. Benar nggak? Iya. Iya, pakai momen lu gampang. Ini kan kamu bermain dengan si kombinasi. Iya, dengan momen kan caranya sama dengan menggunakan binomium Newton aja. Ya kan? Hilang dah, Mbak. Kayak masalah sinyal. Ya lanjut nggak apa-apa, walaupun sulit ya. Ini sama dengan ekspektasi X. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya, sinyal agak jelek tadi. Kemudian ekspektasinya kita rubah menjadi sigma X sama dengan Fx. Kita substitusikan nilai Fx-nya dengan fungsi PMF. X dikali N kombinasi X dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat M min X. Kemudian kombinasinya kita jabarkan menjadi X dikali N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Kemudian kita rubah untuk N faktorial menjadi N dikali N min 1 faktorial. Dan X faktorial kita rubah menjadi X kali X min 1 faktorial. Ini tuh sama seperti 6 faktorial. Itu kan kalau kita jabarkan 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 sama kali 1. Kalau kita kan bisa menuliskan 6 dikali 5 faktorial. N-nya itu kan misalkan 6. Berarti kan 5-nya kan 6 dimin 1. Seperti itu. Kemudian P pangkat X-nya kita rubah menjadi P dikali P pangkat X min 1. Dikali 1 min P pangkat N min X. N dan P-nya kita keluarkan. Dan X-nya kita coret dengan X. Sehingga diperoleh NP sigma N min 1 faktorial dibagi X min 1 faktorial dikali N min X faktorial dikali P pangkat X min 1 dikali 1 min P pangkat N min X. Sama dengan bentuk ini bisa kita rubah menjadi N min 1 dan N min 1 kombinasi X min 1. Kita misalkan Y sama dengan X min 1 dan N sama dengan N min 1. Bentuk ini itu kan sama seperti bentuk PMF.
nilai maksimal PMF itu kan sama dengan 1, sehingga NP dikali 1 sama dengan NP. Oke, lanjut, Mah. Yang berikutnya yaitu variansi. Variansi distribusi binomial sigma kuadrat sama dengan NP dikali 1 min P dikali dalam kurung 1 min P. Pembuktiannya sigma kuadrat sama dengan ekspektasi dalam kurung X min dalam kurung X min ekspektasi X dikuadratkan. Kemudian kita jabarkan menjadi X ekspektasi dalam kurung X kuadrat dikurangi ekspektasi X kuadrat. Kita ketahui bahwasannya ekspektasi X itu sama dengan N dikali P. Kemudian nilai ekspektasi X kuadrat sama dengan NP dikuadratkan. Kemudian berikutnya yaitu kita cari nilai ekspektasi X kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X ditambah ekspektasi X. Ekspektasi X ini kita jadikan 1, X kuadrat dikurangi X ditambah ekspektasi X. Ekspektasi X dalam kurung X min 1 ditambah ekspektasi X. Kita selesaikan ekspektasi dalam kurung X min 1. Ekspektasi X dalam kurung X min 1 sama dengan sigma X dalam kurung X min 1 dikalikan Fx. Kita substitusikan nilai Fx-nya menjadi sigma X dalam kurung X min 1 N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Kemudian kita jabarkan nilai N faktorial dan X faktorialnya menjadi N dikali N min 1 dikali N min 2 faktorial. Ini penjabarannya sama seperti rata-rata tadi. Sehingga nilai X dalam kurung X min 1 kita lihat dan nilai Jangan bilang coret. Memang tangannya mencoret, tapi jangan bilang coret, dibagi, dikali, tambah. Gak apa-apa tangannya nyoret. Tapi yang ini kita coret lah gitu. Ini dibagi. Ya. X dalam kurung X min 1 kita bagi dengan X dalam kurung X min 1. Kemudian N dalam kurung N min 1 dan P kuadrat kita keluarkan. Sehingga diperoleh N sama dengan N dalam kurung N min 1 dikali P kuadrat sigma N min 2 faktorial dibagi X min 2 faktorial dikali N min X faktorial dikali P pangkat X min 2 dikali 1 min P pangkat N min X. Ini N sama dengan 1. Maka diperoleh N kali N min 1 kali P kuadrat. Bisa kita distribusikan, hasilnya sama dengan NP kuadrat dikurangi NP
pangkat 2. Jadi, nilai ekspektasi X kuadrat kita substitusikan NP dalam kurung kuadrat min NP kuadrat plus NP sama dengan NP kuadrat min. Ini kita faktorkan NP, kita faktorkan menghasilkan min NP dalam kurung 1 P. Kemudian kita substitusikan ke persamaan sehingga diperoleh NP dalam kurung kuadrat dikurangi NP dikali 1 min P dikurangi NP sama dengan NP dikali 1 yang selanjutnya yaitu MGF. MX dalam kurung P sama dengan 1 min P ditambah P dikali P pangkat T difaktorkan. Pembuktiannya MX dalam kurung T sama dengan ekspektasi E pangkat T kali X. Kita rubah bentuk ini menjadi sigma E pangkat T kali X dikali Fx. Kita substitusikan Fx dengan fungsi PMF. Sama dengan sigma E pangkat T kali X kali N kombinasi X N kombinasi X dikali P pangkat X dikali 1 P pangkat N X. Kita jabarkan kombinasinya menjadi N faktorial dikali X faktorial dikali N X faktorial. Kemudian ini dan ini kan sama-sama memiliki pangkat X. Kita rubah menjadi dalam kurung P kali E pangkat T dipangkatkan X. Ininya tetap. Seperti binomial Newton tadi, A plus B pangkat N sama dengan sigma N kombinasi K dikali A N min K dikali B pangkat K. Maka kita peroleh bentuknya yaitu 1 min P plus P kali E pangkat T difaktorkan. Selanjutnya nilai MGF kita turunkan. M turunan pertama dalam kurung P sama dengan pangkatnya kan kita turunkan. Jadi N. Kemudian kita tulis ulangan ini dan seperti ukuran rantai. Kemudian kita tulis fungsinya dengan pangkat N-1. Kemudian di dalam kurung yang mengandung variabel T kan P kali epsilon pangkat T. Turun dari epsilon pangkat T kan sama dengan 1. Sehingga P dikali epsilon pangkat 1. Sehingga turunan pertama dari MGF sama dengan N kali P kali epsilon pangkat T
B dalam kurung 1 min P ditambah P kali epsilon pangkat T dipangkatkan N1. Kita substitusikan nilainya T sama dengan 0 sehingga diperoleh N sama dengan N kali P. Ini merupakan rata-rata. Untuk nilai ekspektasi X kuadrat, MGF kita turunkan 2 kali. Dari fungsi ini kan sama dengan UV. Kita turunkannya menjadi U aksen P plus P aksen U. Sehingga diperoleh M turunan kedua sama dengan N dikali dalam kurung N min 1 dikali P dikali E pangkat T dalam kurung pangkat 2 dikali dalam kurung 1 min P plus P kali E pangkat T kita pangkatkan N min 2 ditambah N kali P pangkat E pangkat T dikali dalam kurung 1 min P plus P kali E pangkat T dipangkatkan N min 1. Kita substitusikan nilai T-nya sama dengan 0 sehingga diperoleh NP dikali 1 min P plus N kali P. Next. Kemudian nilai ekspektasi dalam kurung X kurangi ekspektasi. Ini nggak usah ruwet gini, non. Ini nggak usah ruwet gini. Itu kan tadi kan kita udah tahu bahwa ekspektasi dalam kurung X kurang ekspektasi X kuadrat itu kan sama saja dengan ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X kuadrat. Ya kan? Tadi kan di depan kamu udah nulis. Varians itu kan sama saja dengan ekspektasi X kuadrat, kuadratnya dalam kurung ya, dikurang ekspektasi X, pakai kurung semuanya, dikuadratkan. Itu aja. Nah, sekarang ekspektasi X kuadrat sama dengan apa tadi? Sama dengan N. Nah, yang barusan dihitung kan? Ya, terus ekspektasi X-nya sama dengan apa? NP. Jadi kan jadi NP dikuadratkan ya kan? Jadi N kuadrat P kuadrat. Kan langsung aja. Iya. Kalau gini lah tambah ruwet kamu. Jangan meruwetkan diri. Hasilnya tuh tetap NPQ. Notasi 1 kurang P juga dinotasikan sebagai Q ya. Jadi kalau kamu ketemu kok ada notasi Q, Q itu juga dianggap sebagai 1 kurang P. Enggak, lanjut. Tadi untuk penerapan distribusi binomial itu misalkan untuk menentukan jumlah pertanyaan yang dapat kita jawab saat ujian pilihan ganda. Kan dalam ujian pilihan ganda itu kemungkinannya benar atau salah. Kemudian yang kedua, asuransi yang harus dibayar oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu kan harus membayar ada kecelakaan atau tidak. Kan ada 2 kemungkinan. Selanjutnya itu penerapannya yang ketiga, jumlah tendangan penalti yang dilakukan oleh pemain sepak bola. Kemungkinannya kan berhasil atau gagal. Soalnya, seorang penjaga gawang mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5 dalam sebuah kesempatan yang dilakukan 5 kali. Tentukan peluang penjaga gawang tersebut mampu menahan 3 kali tendangan penalti.
Dan tentukan rata-rata juga variansinya. Penyelesaiannya, N-nya yaitu 5, X-nya mampu menahan sebanyak 3 kali. Dan nilai P-nya, peluang berhasilnya yaitu 3/5. Dan peluang gagalnya yaitu Q sama dengan 1 min P. Itu min P. Sehingga diperoleh 1 min 3/5 sama dengan 2/5. Lanjut, Mah. P, X, N sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X kali Q sama pangkat N min X. Kita substitusikan, N-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan 3, P-nya sama dengan 3/5, dan nilai Q-nya sama dengan 2/5. Diperoleh hasilnya 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali dalam kurung 3/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 2. Diperoleh hasil akhirnya yaitu 216/625. Yang selanjutnya yaitu menentukan rata-rata. Rata-ratanya kan sama dengan mu sama dengan N kali P. N-nya sama dengan 5 dan peluang berhasilnya 3/5. Diperoleh hasilnya peluangnya sama dengan 3. Yang selanjutnya yaitu variasi sigma kuadrat sama dengan NP dikali 1 min P. N-nya kita substitusikan 5, P-nya 3/5, 1 min P tadi kan sama dengan Q. Sehingga kita substitusikan 2/5. Diperoleh hasilnya 6/5. Sudah, Bu. Nah, untuk latihan soal ini mau direncanakan seperti apa pengerjaannya? Latihan soal ini dikerjakan, ini kan 2 kelompok menjadi 1. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu jadi 1 kelompok, Bu. Terus mau dibagi seperti apa? Dikerjakan di sini atau di bawah? Itu yang ngatur kalian. Apa mandiri atau dikerjakan di luar perkuliahan atau saat ini juga? Nanti dikumpulkan kemana? Atau setelah dikerjakan nanti ada presentasi dari temannya, gimana? Rencananya saya dan Alma itu ini dikerjakan di luar jam perkuliahan, Bu. Berarti tidak ada presentasi temannya? Temannya nggak mempresentasikan hasilnya? Tidak ada, Bu. Nah, terus dikumpulkan kemana tugasnya nih? Dikumpulkan ke saya atau ke Alma. Dalam bentuk apa? Ke WA atau ada Google Form atau seperti apa? Dalam bentuk PDF ke WA. Disampaikan. Ada waktu yang dibutuhkan berapa lama? Ada deadline nggak? Harus ada deadline kan? Iya. Iya, harus bisa gitu. Jadi instruksinya jelas, temannya nggak bingung nanti. Apa dikumpulkan? Jangan pakai atau. Kalau pakai atau itu kesulitannya adalah nanti dibilang, temannya yang bilang, sudah ngumpul ke Sela katanya. Cari dicek nggak ada, rupanya ke Fadila. Itu kan, jadi kalau menurut saya pakai Google Form itu aman. Kemanapun jadi tidak bermasalah. Kalau pakai WA, permasalahannya kan berat itu. Paling enggak kan temanmu ngerjakan di PDF kan. PDF kan berat itu HP-mu. Hang pula nanti. Atau dikirim ke email, silahkan lah. Nah, mau dibuatkan. Terus waktu yang dibutuhkan berapa lama? Soal seperti ini kira-kira butuh waktu berapa lama? Ketambahan soal saya tadi ya. Tadi apa soal saya tadi? Suruh gambar ya?
squamous, sama Iya. kurtosis. Kurtosisnya ya? iya kurtosis. Sudah kurtosisnya tadi. Oke. Berapa lama jadinya waktunya? Terakhir Hari ini Jumat jam 5? pagi. Hah? Terakhir Jumat pagi. Hari ini hari apa? Hari Senin. Senin. Ya kelamaan coy. Oh soalnya ini cuma berapa soal? 3 soal. 3. Kelamaan. Ya lama-lama betul. Temannya selalu lupa dengan soalnya. Alma, kapan Alma? Suaramu masih di mute kayaknya. Non, Fadlila. Nggak dengar. Dia sudah berbicara tapi nggak kedengeran. Kalau Kamis pagi bagaimana? Terlalu lama. Jadi kelamaan ya. Tapi ya sudahlah, itu keputusan grup Anda. Kamis pagi, tapi lain kali jangan terlalu lama. Anda harus bisa ngecek bahwa dalam menjadi seorang guru juga kita dalam memberikan evaluasi tugas itu juga kita harus bisa mengukur. Tugas yang seperti ini itu kira-kira mampu dikerjakan siswa kita berapa lama. Jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu cepat. Itu harus diukur waktunya dengan tepat. Sehingga, karena gini, kalau misalkan terlalu lama, orangnya bisa lupa tuh dengan tugasnya. Karena biasanya semangatnya tetap semangat deadline sih. Mau dikumpulkan kapan pun, tahun depan ngumpulkannya, semalam dia kerjakan itu. Nah. Dikumpulkan nanti malam pun tetap selesai itu. Nah, itu penyakitnya orang Indonesia ada begitu. Itu semangat deadline-nya luar biasa. Jadi, kamu harus ukur waktunya. Terus, nanti kamu buat panduan scoring-nya. Itu belum dikumpulkan ya. Panduan scoring, setelah kamu memberi, temannya mengumpulkan, ada panduan scoring dari Anda atau kunci jawaban. Di situ ada panduan scoring. Kan udah belajar di EHBM. Nah, ini sekarang aplikasinya ini. Aplikasi EHBM juga, ya kan? Nah, nanti kamu lihat, oh kalau dia selesai sampai segini, kasih skor segini. Kalau segini, kan kamu kasih skor segini, dan seterusnya. Terus kamu lihat, apakah ini hasilnya memang benar-benar kerja mandiri, atau ini memang dia kerjanya kerja kelompok, atau seperti apa. Nah, itu penilaian ada di tangan Anda. Harus bisa objektif yang jelas. Kita harus bisa objektif, walaupun itu adalah sahabat kita, atau walaupun itu pacar Anda, kan gitu. Aduh, pacarku ini gimana? Selaku, aduh putus lagi Mariki. Kayak gitu ya. Jadi kita harus mulai belajar objektif. Pantasnya dapat skor berapa? Permasalahannya biasanya kalau saya kuliahnya tatap muka, kadang saya minta mengoreksi di tempat gitu. Itu kadang, Bu, kalau sampai segini nilainya berapa, Bu? Ini berapa, Bu? Nah, itu juga kalau kita tidak punya panduan scoring, seperti itu yang terjadi. Jadi ada panduan scoringnya ya. Nah, kemudian nanti yang dikumpulkan, rekap nilai dari teman-teman Anda. Ya, kemudian ditambah satu contoh pekerjaan teman Anda yang sudah Anda beri komentar lah, apalah, misalnya, oh ini salah, ini benar, ini apa. Bukan yang terbaik, bukan yang terjelek, tidak seperti itu, saya nggak minta yang begitu. Pokoknya ada satu contoh aja yang menunjukkan bahwa temannya mengerjakan. Seperti apa temannya mengerjakan, itu monggo silahkan tulis tangan atau seperti apa. File yang dikumpulkan nanti apakah harus PDF, apa boleh gambar. Kan itu keputusannya ada di kelompok penyaji ya. Iya, Bu. Oke, terus setelah ini apa, Mbak? Selesai? Selesai, Bu. Oke, selesai. Untuk kelompok berikutnya, apakah ready? Sekarang waktunya jam 11. berapa sekarang? 11. Kita sampai jam 11:30 ya? Ya, Bu. Untuk kelompok berikutnya, apakah ready hari ini? Kelompok berikutnya apa? Trinomial. Trinomial dan multinomial.
Apakah bisa dalam waktu 1 jam? Kalau bisa, monggo. Insya Allah Bu, mau dicoba dulu. Ya, kalau nggak bisa, minggu depan. Capek. Mbak Sela, stop share Mungkin dulu. untuk yang Alma bisa di terlebih stop dahulu share. Bu.